Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, pada hari ini saya akan membahas tentang bagaimana perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Pada masa kejayaan ini, Islam sering disebut dengan Golden Age of Islam. Karena apa? Karena kejayaannya. Nah, kejayaan ini terjadi sekitar dari abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi. Pada masa itu, dunia Islam sangat maju. Banyak kota Islam jadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan. Salah satu kota yang terkenal pada saat itu adalah Baghdad. Dikenal karena apa? Dikenal sebagai pusat kejayaan pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Baik, untuk penjelasan berikutnya, mari kita simak video yang selanjutnya. Nah baik teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan ciri-ciri masa kejayaan Islam. Nah, masa kejayaan Islam punya beberapa ciri penting nih. Yang pertama, ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat cepat. Yang kedua, banyak ilmuwan hebat lahir dari dunia Islam. Yang ketiga, kota-kota Islam ramai dan jadi tempat belajar dari berbagai negara. Yang keempat, perdagangan lancar dan ekonomi maju. Yang kelima, kehidupan politik juga cukup stabil. Jadi, orang bisa belajar dan bekerja dengan aman. Baik, sekarang kita masuk pada perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, Islam sangat mendorong umatnya untuk mencari ilmu. Di Baghdad dibangun sebuah pusat ilmu bernama Baitul Hikmah. Nah, di sana buku-buku dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, beberapa tokoh hebat pada masa itu adalah Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini beliau ahli dalam ilmu kedokteran, menulis buku kedokteran yang dipakai sampai ratusan tahun bahkan hingga saat ini. Yang kedua ada Al-Khawarizmi. Nah, beliau ini ahli pada matematika yang menemukan dasar-dasar aljabar. Kemudian ada Al-Farabi yang beliau ini ahli dalam filsafat yang menulis banyak buku penting. Ketiga tokoh ini, ilmu yang didapatkannya sampai saat ini masih dipelajari, masih dipakai oleh orang banyak. Baik, perkembangan selanjutnya ada dalam sastra dan bahasa. Selain ilmu pengetahuan, sastra juga berkembang. Banyak orang menulis puisi dan cerita. Pernah dengar cerita 1001 Malam? Nah, itu salah satu karya terkenal dari masa kejayaan Islam. Ceritanya seru-seru loh, ada petualangan, sihir, dan juga pesan moral. Selanjutnya, bagian teknologi dan arsitektur. Orang-orang Islam pada masa itu juga sudah pintar menciptakan alat-alat, misalnya jam air, alat optik, sistem irigasi untuk pertanian. Arsitektur Islam juga keren banget. Coba bayangin Masjid Cordova di Spanyol atau Masjid Agung Samarra di Irak. Bangunannya indah, penuh dengan ukiran dan desain yang khas Islam. Nah, selanjutnya ekonomi dan perdagangan. Nah, perdagangan dunia Islam saat itu sangat maju. Bahkan jalur dagang internasional saja sudah dikuasai oleh umat Islam. Nah, kota seperti Basrah, Kairo, Zanzibar jadi pusat dagang yang ramai. Waktu itu orang Islam sudah pakai sistem keuangan seperti cek dan bank. Selanjutnya, hukum dan pemerintahan. Hukum Islam atau syariah mulai berkembang secara tertata. Ilmu fikih dipelajari dan diterapkan dalam pemerintahan. Pemerintahan juga stabil, jadi masyarakat bisa hidup tenang dan sejahtera. Nah, kenapa ya Islam bisa maju saat itu? Alasannya ada karena beberapa poin. Yang pertama, karena Islam mendorong umatnya untuk belajar dan mencari ilmu. Yang kedua, orang Islam terbuka dengan ilmu dari bangsa lain. Yang ketiga, para pemimpin atau khalifah mendukung ilmu pengetahuan. Yang keempat, wilayah Islam aman dan damai, jadi orang bisa fokus belajar. Nah, yang terakhir, dampak dari kejayaan Islam pada masa itu berpengaruh hingga ke berbagai dunia. Hebatnya, ilmu dan budaya Islam ini enggak cuma untuk umat Islam saja, tapi juga menginspirasi Eropa. Banyak karya ilmuwan Islam diterjemahkan ke bahasa Latin, lalu dipelajari oleh orang Eropa. Ini jadi awal dari masa kebangkitan ilmu di Eropa. Nah, warisan budaya dan ilmu Islam masih terasa hingga kini dan masih dipergunakan oleh banyak orang. Jadi teman-teman, masa kejayaan Islam adalah masa luar biasa bagi umat Islam pada saat itu. Nah, karena apa? Karena umat Islam pada saat itu menjadi pelopor ilmu, budaya, dan peradaban. Nah, kita juga bisa belajar semangat dari mereka, semangat untuk terus menuntut ilmu dan terbuka pada pengetahuan dari manapun. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.